Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, semoga selalu senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perjalanan kali ini insya Allah saya akan menelusuri, menjelajahi makam keramat Syekh Waliuddin yang bertepat di Pabencongan, Kelapa II, Karawaci. Berjarah di keramat Pabencongan Karawaci, penyebar Islam di tanah Tangerang, sebagai ajang napak tilas peran Syekh Waliuddin dalam menyebarkan Islam di tanah Tangerang. Syekh Waliuddin merupakan salah seorang ulama generasi pertama yang sukses menyebarkan Islam di tanah Tangerang. Ini dapat kita amati dari kiprah beliau yang konsisten berdakwah di daerah yang mana dahulunya merupakan pemukiman non-muslim. Kecermatan Syekh Waliuddin dalam menyukseskan misi Islamisasi Tatar Tangerang dapat kita rasakan sampai sekarang, yaitu dengan tidak adanya gesekan antara ajaran Islam yang toleran dengan adat istiadat yang melekat pada masyarakat setempat dengan mengedepankan akhlak mulia, dan ini merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Terlebih semenjak dahulu, Karawaci merupakan salah satu pusat pemukiman masyarakat Tionghoa di Tangerang. Bahkan sampai sekarang pada waktu-waktu tertentu, komunitas Tionghoa Karawaci sering mengadakan acara-acara ritual kepercayaan mereka, serta festival di sekitar makam Syekh Waliuddin. Dan ini menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Syekh Waliuddin dahulu tidak menjadi suatu ancaman bagi seluruh non-muslim. Keramat Pembencongan atau Keramat Pembencongan terletak di Desa Bencongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi menurut Bapak Haji Said, yang juga tokoh satu-satunya yang masih paham sejarah makam, beliau sudah berumur lebih dari 100 tahun, bahwa Keramat Bencongan sudah berumur sangat lama. Beliau mengungkapkan saat dirinya masih anak-anak pun makam itu sudah ada, dan yang menamakan makam itu adalah almarhum ayahnya sekitar tahun 1875. Jadi awal ditemukan situs makam bersejarah ini tanpa sengaja. Saat itu area di sekitar makam masih sangat lebat dengan pepohonan, hutan, dan ada salah satu pohon beringin besar yang melindungi atau menutupi cangkup makam. Keadaan makam sangat bersih saat itu tanpa ada sedikit pun ranting atau sisa dedaunan yang jatuh. Konon menurut Bapak Said, di dekat area makam siapapun yang melintasinya akan jatuh. Kadang ditemukan bangkai burung atau binatang hutan di sekitar dekat area makam. Akibat melintasi makam keramat itu, dengan adanya hal seperti ini, maka saat itu Ayah Pak Said berinisiatif mengundang tokoh ulama spiritual Banten untuk mencari solusi. Maka diadakan acara ritual di lokasi makam dan diputuskan untuk menghilangkan pengaruh goib yang memproteksi makam tersebut dengan menyiramkan air yang berasal dari hulu sungai Cisadane di Gunung Salak, serta menambah cungkup makam dengan batu yang berasal dari hulu sungai Cisadane pula. Hasilnya, makam keramat itu tidak lagi membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Dan saat itu pula sekitar awal tahun 1900, orang mulai mengetahui adanya situs makam keramat yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena di sini kita dapat melihat satu makam yang ditumbuhi dengan akar beringin yang cukup banyak serta menembus ke dalam makam. Tentang siapa yang dimakamkan di situ, orang tidak ada yang tahu. Jika mendengar penuturan dari Bapak Haji Said yang mengatakan bahwa umur dari makam ini kemungkinan sudah ratusan tahun, jauh sebelum agama Islam masuk ke tanah Jawa.
Penamaan makam keramat Bencongan adalah usul dari Bupati Tangerang R. Acayat Pena tahun 1950 karena lokasinya saat itu berupa perkebunan karet di mana terkenal dengan tuan tanahnya yang sangat dermawan, seorang turunan Cina bernama Pak Bencongan. Jadi penamaan makam itu menurut nama desa yang bernama Desa Bencongan. Sedangkan inisial atau penamaan makam menggunakan Syekh Waliuddin adalah usulan para ulama Tangerang dan Banten sekitar tahun 1972. Hingga saat ini belum seorang ahli sejarah pun yang mengetahui berapa umur dari situs makam purba keramat Bencongan ini. Dari masa kerajaan apa makam ini terbentuk. Nah, jadi itu yang mungkin sejarah-sejarah yang ada di keramat Bencongan, dan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan saya mengungkapkan sejarah-sejarah, dan itu pun hanyalah yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.